Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Samroni, ketua ya, ketua PCTM. Oh, ketuanya Mas Sofyan, ya, ketua PCPM yang saya hormati, Mas Samroni Sohibul Ped, rekan-rekan sahabat pemuda Muhammadiyah PCPM Tegal Selatan yang berbahagia. Saya beberapa minggu yang lalu dihubungi Mas Rosak lewat WA. Tadi saya tanya Mas Samroni, Mas Rosak yang mana? Ternyata beliau dapat musibah ya. Ya kita sama-sama doakan, mudah-mudahan Mas Rosak segera diberi kesembuhan, ya, sehat kembali. Kita bersyukur pada Allah, malam ini masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat. Ini dua nikmat yang sangat wajib kita syukuri hari-hari ini, terutama hari ini. Dari berita duka ada 3 yang saya ketahui. Satu, Mas Samsudin, itu Kokam Kabupaten senior, meninggal di Capean, ya. Dulu tinggalnya di Tembok Banjaran. Dulu zaman saya ketua pemuda pernah ikut Jambore Kokam di Kudus, ya. Kemudian berita duka lagi juga ada anggota Tagana, itu kakak iparnya Mas Banu, namanya juga sama, Samsudin, ya. Jadi yang hari ini namanya Samsudin, ada 2 yang meninggal, ya. Kemudian saya dapat info lagi juga ada guru ATB yang namanya Pak Aris, ya, orang Mejasem, itu juga meninggal. Kalau itu ada COVID-nya, ya. Jadi iya. Jadi hari-hari ini memang banyak sekali, ya, pemberitaan sakit, duka cita, meninggal. Maka ini menjadi dhikrul maut untuk kita, ya, bahwa ternyata kehidupan di dunia ini, ya, tidak abadi, ya. Belum lama juga, ini kisah nyata, ini saya tahu persis orangnya. Ini kisah karena ini masih musim COVID. Awalnya yang kena positif itu istrinya, jadi dinas di Puskesmas Pagian dan Atiwarna. Kemudian dirawat di Mitra Siaga. Suaminya ikut jaga, ya, padahal sudah positif, tapi nggak tahu suaminya ikut jaga. Dan akhirnya suaminya ngedrop, akhirnya meninggal. Jadi yang meninggal suaminya dulu, ya, usianya masih di bawah saya. Dan saya tahu orangnya dulu kecil bareng di Karanganyar, ya. Kemudian 13 hari kemudian, berarti sekitar 4 hari yang laluan lah, itu istrinya akhirnya meninggal juga, yang petugas kesehatan Puskesmas Pagianten. Jadi suami istri meninggal dalam jangka kurang sebulan lah, ya. Dan anaknya terpapar juga, akhirnya diisolasi. Jadi dulu kita menganggap virus COVID-19 ini jauh, ya, atulah anak Cina, ya. Ternyata sudah mulai masuk, ya. Kemudian kita dulu menganggap, wah, sing kena wong tua-tua lah, ya. Ternyata yang meninggal juga ada yang muda, ya. Jadi memang rata-rata ada penyakit bawaan, ya, komorbid, ya. Jadi bagi yang sudah ada penyakit-penyakit bawaan itu perlu kewaspadaan tinggi, ya. Walaupun kalau berbicara ajal, ya, kembali ke konsep fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ya. Jadi ajal itu ya bisa kapan saja kalau sudah saatnya. Tidak harus sakit, ya, tidak harus tua, ya. Nah, rekan-rekan pemuda Tegal Selatan, saya bersyukur bisa silaturahim dengan pemuda Tegal Selatan, karena saya sendiri sebenarnya ada bagian dari Tegal Selatan,
Jadi istri saya kan di Kapten Sudibyo, ya, dan saya juga buka usaha di situ. Jadi KTP saya dulu dua, Tegal Selatan dan Kabupaten, ya, Randukut di situ. Tapi karena harus satu, ya akhirnya saya milih Adiwarna. Ya, tapi kalau usaha saya memang di kota, di Tegal Selatan itu, dekat Toko Perdana itu sebelah selatannya. Itu mertua saya di situ. Saya diberi amanat oleh Mas Rozak untuk menyampaikan materi organisasi, ya. Terus akhirnya saya sambung kalau organisasi pasangannya dengan kepemimpinan, ya. Karena itu satu paket, ya, bicara organisasi, ya di dalamnya ada kepemimpinan. Ya. Ini sebelumnya mungkin di antara rekan pemuda atau yang belum kenal, maka diawali dulu ta'aruf, ya. Jadi saya memang sudah biologisnya Muhammadiyah. Orang tua sudah Muhammadiyah, SD di Muhammadiyah Karanganyar, dilanjutkan ke Jogja, ya, Madrasah Mu'allim Muhammadiyah Jogja 6 tahun. Kemudian pernah di IAIN Jakarta tapi tidak selesai, saya hijrah ke Bandung Unisba, ya. Saya di Pemuda Muhammadiyah Kabupaten pernah menjabat ketua pimpinan daerah tahun 2001 sampai 2007. Jadi awalnya periode pertengahan menyambung karena tidak aktif waktu itu pemudanya daerah, akhirnya saya diamanati oleh PTM, kemudian akhirnya saya menjabat satu yang komplit satu periode. Tapi periode selanjutnya saya waktu itu dapat amanat di sana pimpinan pusat. Jadi ceritanya waktu Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Samarinda itu, Jawa Tengah itu mengusung 3 nama dari Jawa Tengah. Saya termasuk yang diusung. Akhirnya saya masuk ke 15 besar terpilih di Muktamar, dan akhirnya di periodenya Mas Izul, Ketua Pemuda Muhammadiyah Pusat, saya masuk ke jajaran wakil sekretaris. Karena sudah posisi di sana di daerah, saya nggak boleh merangkap lagi, ya. Kemudian di PTM saya pernah menjadi sekretaris PTM periode yang lalu, sekarang bendahara, ya. Karena ketuanya sekarang adalah kakak saya sendiri, ya. Jadi kalau ketua sekretaris kakak ngadi kayak dinasti, ya, Mas Bro. Anak saya 3, perempuan laki-laki 2, ya. Jadi itu perkenalan sekilas. Nah, saya ingin mengawali dari sini dulu. Kaidah yang patut kita jadikan prinsip dalam hidup, ya. Fakitu sela yukti, ya. Jadi seorang yang tidak memiliki apa-apa tidak dapat memberi, ya. Jadi kita ini hidup itu kan pasti punya keinginan untuk menjadi itu, menjadi apalah, ya, orang-orang besar, orang penting, ya. Kemudian ingin juga bisa mempengaruhi orang, ya. Maka prinsipnya yang harus dipahami terlebih dahulu itu semuanya harus dimulai dari diri sendiri dulu, ya. Entah mau jadi kepala keluarga, mau jadi ketua pemuda, mau jadi apa saja, pejabat, mau politisi, pengusaha, apa, bagaimana bisa memberi ke orang lain, mengajak orang lain, maka kita harus punya semangat memiliki, ya. Termasuk kalau kita bicara ingin jadi pimpinan aktivis organisasi, ya, kita pun harus memiliki ilmu organisasi, ya. Jadi supaya kita organisasinya bagus, lancar, kepemimpinan kita juga bagus, ya kita harus memiliki ilmu itu, ya. Ya ibarat teko itu akan keluar apa yang ada di dalam teko. Kalau kopi ya keluar kopi, kalau teh keluar teh. Jadi kalau kita otaknya punya banyak konsep, punya banyak ilmu, ya insya Allah akan
bisa banyak kita terapkan dalam berbagai hal. Ya, kalau kita punya semangat, orang akan tertular semangat. Ya, kalau kita punya tadi Mas Zamroni sampaikan tauhid yang kuat, ya, maka insya Allah kita juga bisa menyebarkan bagaimana supaya memiliki tauhid yang kuat. Ya. Nah, kita mulai yang sederhana saja dari awal makna organisasi. Secara sederhana, walaupun di literatur itu banyak sekali ya pendapat-pendapat kaitan apa itu organisasi, tapi intinya itu. Jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi itu adalah kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian ya atau orang atau perkumpulan untuk tujuan tertentu. Ya. Mana yang kedua, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Intinya seperti ini loh. Ya, kita kumpul bersama ingin mencapai satu tujuan. Itu namanya organisasi. Ya. Jadi itu pengertian secara umumnya. Ya, jadi secara sederhana, organisasi bisa diartikan sebagai suatu alat atau wadah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kalau di kita Muhammadiyah lebih familiar menggunakan istilah persyarikatan, ya, jadi saling berserikat, ya, bersama. Ya. Jadi berorganisasi ini memiliki banyak manfaat ya. Walaupun memang diantara kita umat Islam itu kadang ada yang punya pendapat organisasi ini gawe pecah wong Islam ya. Ada lagi yang ekstrim mengatakan organisasi ini bid'ah ya. Karena di zaman Rasul tidak ada organisasi. Islam ya Islam, nggak usah organisasi-organisasian. Ini gawe umat Islam pecah ke organisasi-organisasi. Pendapat seperti itu kayaknya seakan benar, ya, tapi itu keliru, salah paham, ya. Jadi berorganisasi seperti kita contohkan Muhammadiyah sendiri, itu kayak Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah itu kan semangatnya surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hendaknya ada di antara kamu sekelompok manusia yang selalu mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Mereka adalah orang yang beruntung. Nah, jadi itu menjadi landasan kenapa Muhammadiyah dilembagakan dalam bentuk organisasi. Ya. Kemudian ada kaidah lagi ini yang sangat terkenal dari ucapan Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nidom yaklibuhul batil bididom. Kebatilan yang terorganisir akan bisa mengalahkan ya kebenaran yang tidak terorganisir. Ya. Kalau di dunia kita ini ada beberapa kebatilan yang terorganisir secara rapi, ya. Di antaranya di dunia narkoba, dunia perjudian dan prostitusi, itu rapi sekali, ya, rapi. Jadi kalau ada rahasia-rahasia, biasanya sing kecekel ya sing krocok-krocok tau, ya, ya. Kalau para pengamat ada yang pernah bilang di Indonesia ini ada dua organisasi yang rapi, yang positif, kalau itu yang tadi negatif. Itu salah satunya yang pernah saya dengar itu, satu TNI, kedua Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi yang rapi. Ya. Kemudian kaidah lain itu dari hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika kamu bepergian 3 orang, ya, maka angkatlah seorang menjadi pemimpin. Ini menjadi landasan bagaimana Rasulullah, ya, ketika 3 orang saja bepergian harus ada pemimpin, harus ada amirnya, ya.
Maka kalau di haji itu ada istilah Amirul Hajj, ya, di pemimpin haji Indonesia. Artinya memang harus ada yang menjadi leader dalam sebuah perjalanan. Kemudian ada yang hadis Nabi lain mengatakan alaikum bil jamaah, hendaknya kamu itu berjamaah. Fa inna diba yaqulul ghanam ilal fasiyah. Karena domba serigala tidak akan makan domba kecuali yang sendirian. Ya. Jadi kalau kita mau dimakan musuh, ya kita berjuang sendirian, ya, gampang ditelan, ya. Tapi kalau berjamaah, ya, berorganisasi, insya Allah kita lebih kuat. Jadi kaidah-kaidah itu setidaknya memperkuat bahwa organisasi itu penting. Di samping ada Qur'annya, ayatnya, diantaranya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan ketakwaan. Kemudian surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam kondisi yang teratur, seperti bangunan yang kokoh. Jadi itu juga bentuk lain dari perintah kita berorganisasi supaya teratur. Ya, jadi intinya manfaatnya bisa memudahkan tercapainya tujuan bersama. Ya, kita misalnya di sini pemuda Muhammadiyah ingin memberdayakan dakwah di kalangan pemuda, ya, baik sisi agamanya, ya, secara ekonomi, fisik, segala macam. Nah, maka berhimpun dalam sebuah pemuda Muhammadiyah, ya. Nah, kemudian yang perlu kita sadari supaya kita semangat berorganisasi itu, ternyata manfaatnya itu banyak sekali, ya. Bisa melatih mental agar kita lebih baik, ya. Dan saya sendiri merasakan, karena memang dari kecil saya sudah, ya, ditakdirkan ikut organisasi. Dulu waktu SD di Karanganyar itu, waktu itu sudah mulai banyak kegiatan di PII, ya. Waktu itu belum ada IPM, belum ada, jadi adanya PII. Saya ingat SD, ya, dapat tugas jadi pembawa acara walaupun baca, ya karena disuruh, dilatih, suruh baca. Kemudian di sekolah dulu juga begitu, ada organisasi, kita berlatih, ya, jadi bicara, berlatih melobi, bicara melakukan perencanaan kegiatan, ya, dan itu sangat sangat manfaat. Dengan berorganisasi itu bisa merasakan langsung, ya. Jadi akhirnya kita jadi berani berhadapan dengan orang, ya, bisa bicara di depan forum, itu semuanya karena dari organisasi. Yang ketiga, bisa memudahkan pemecahan masalah. Kita berlatih, karena ketika berkumpul seperti ini, ada sebuah masalah, itu kan saling berdiskusi, ya. Semakin banyak kepala itu semakin banyak solusi, ya. Kalau kita sendirian akhirnya stres, mungkin masalah kayak gini, ya. Tapi begitu kita diskusi bareng-bareng dalam sebuah forum, ternyata ada usulan ini, usulan itu, ya. Jadi lebih mudah. Dan yang keempat, melatih kepemimpinan, ya. Jadi di kita organisasinya dinamis, ada periodisasi, ada pergantian. Jadi yang asalnya ketua mungkin bisa nanti bergeser dari sekretaris, bendahara, jadi anggota, semuanya berlatih, ya. Kemudian pergaulan lebih luas. Ini manfaatnya untuk teman-teman pemuda. Kita ini dengan Pemuda Muhammadiyah jaringannya sudah nasional, ya. Jadi di beberapa tempat ketika kita menjadi aktivis organisasi itu nanti bisa berkunjung, bisa banyak teman, ya, memperluas pergaulan. Nah, ini manfaatnya sangat luar biasa. Termasuk saya
bisa ke luar Jawa ya, itu ya kan organisasi. Kalau cuma sekedar usaha dagang ya kayaknya orang yang mana-mana luar Jawa, tapi karena pemuda Muhammadiyah akhirnya bisa ke Samarinda, ke Batam, ke Makassar, ya itu salah satunya organisasi. Jadi pergaulan lebih luas, apalagi kalau kita di Memuda, di Muhammadiyah ya, itu ya kumpulan banyak orang lah ya, dari berbagai macam level, dari profesor, doktor sampai yang rakyat biasa, itu ada semua. Dan enaknya kalau kita di Muhammadiyah itu egaliter ya, egaliter itu ya antara kita dengan profesor ya, kalau sama-sama Muhammadiyah ya ngomong biasa baik jadi akrab lah ya, ya seperti misalnya dengan Pak Din Samsudin, dengan Pak Mukti, dengan Pak Haidar, dengan itu kalau kita sama-sama Muhammadiyah ya biasa aja, maksudnya hal yang umum. Jadi mereka pun tidak merasa ingin dihormati, biasa aja. Itu enaknya kalau di organisasi seperti itu. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi. Jadi kalau organisasi tidak bisa lepas dari kepemimpinan ya. Dalam kehidupan sosial keagamaan, kepemimpinan adalah satu hal yang sangat urgent atau penting dalam mencapai cita-cita bersama. Hampir tidak ada sama sekali kita jumpai dalam kehidupan atau secara manusia terdapat suatu pekerjaan dan sebuah cita-cita besar yang dapat dicapai tanpa adanya kepemimpinan. Jadi Allah mengutus Rasulnya ke muka bumi ini pada hakikatnya untuk memimpin umat agar dapat keluar dari kegelapan menuju cahaya kehidupan. Dan dengan adanya kepemimpinan, suatu umat akan selalu eksis dan berkembang menuju kebaikan ya. Jadi Nabi Muhammad itu oleh Michael Hart, itu kan penulis buku 100 orang berpengaruh di peradaban dunia ini, diletakkan di ranking pertama. Itu alasan utamanya beliau Michael Hart yang orang Nasrani menempatkan nama Muhammad itu karena dianggap Muhammad itu bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin urusan dunia ya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau hari-hari ini dirayakan kelahirannya, harus kita ambil spiritnya sebagai teladan dalam kepemimpinan ya, teladan dalam kepemimpinan. Nah, di umat Islam ya, kita ketika bicara pemimpin ya, itu ada punya banyak istilah ya. Jadi tidak tunggal ya. Kalau di bahasa Inggris hanya satu leader misalnya ya, kalau bahasa Indonesia ketua atau pimpinan. Tapi kalau dalam bahasa agama kita itu ada beberapa istilah yang intinya sama tuh, cuma bahasanya lain-lain. Ada yang diistilahkan dengan khalifah. Di khalifah itu maknanya secara bahasa itu pengganti ya, dan pelanjut tugas Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, Umar ya, Utsman, Ali ya, itu mereka yang melanjutkan tugas-tugas kepemimpinan dalam urusan dunianya, bukan urusan sebagai rasulnya ya. Jadi khalifah ini juga bermakna bahwa ketika seorang pemimpin itu dinilai berhasil ketika dia itu menyiapkan penggantinya. Sehingga ada istilah kalau sampai dia tidak menelurkan kader untuk mengganti dirinya, itu berarti dia pemimpin yang gagal ya. Maka Rasulullah itu ya punya banyak kader, beliau meninggal yang melanjutkan sahabat-sahabatnya ya. Sehingga di Pemuda Muhammadiyah Tegal Selatan pun barangkali ya ketuanya juga ketika mau musjab misalnya juga sudah mulai ancang-ancang, nanti kalau saya misalnya tidak ketua kira-kira siapa. Itu
harus dipersiapkan. Kemudian ada istilah imam, ya, di kita imam itu sebagai pemimpin, ya, artinya itu maknanya dari bahasa Arab al-um, ya, jadi arti bahasanya itu adalah rujukan, ya, yang jadi rujukan, ya. Jadi imam itu posisinya di depan, ya, sehingga dia harus memberikan contoh yang baik pada anggotanya, ya, harus bisa menjadi suri teladan, ya. Kemudian yang ketiga di kita ini di Islam ada istilah ro'in, ya, ini hadis yang sangat terkenal, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Arti bahasanya itu sebagai pengembala, ya, ro'in, jadi menjaga, merawat, memberi perhatian, ya. Jadi kita ini ketika menjadi pemimpin itu berarti kita harus berusaha bagaimana anggota itu dijaga, dirawat, ya, diberi perhatian. Diartikan pemimpin kulukum ro'in, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Sebenarnya ada lagi, ya, ini tidak tertulis di sini, ada waliul amri, jadi orang yang, atau bahasa lainnya ulil amri, ya, itu juga maknanya pemimpin juga, ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ya. Jadi ulil amri itu orang yang mengurusi sebuah urusan, ya, yang memiliki. Kemudian ada satu lagi, ya, ada 5 ini, amir. Amir juga itu maknanya yang memerintah. Jadi itu diartikan juga pemimpin. Amirul mukminin, ya, pemimpin orang-orang beriman, ya. Jadi ada khalifah, ada imam, ada ro'in, ada waliul amri atau ulil amri, ada amir. Ini hasanah bahasa di Islam sangat luar biasa, ya, ketika menyebut pemimpin. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin itu maknanya orang yang memimpin, mengetuai atau mengepalai, ya. Atau juga orang yang mengatur dan melangsungkan, orang yang bertanggung jawab atau orang yang memerintahkan, ya. Jadi seorang yang memimpin 2 atau lebih orang dalam rangka mencapai satu tujuan, ya, itu disebut pemimpin, ya. Kalau kepemimpinan itu lebih luas lagi, ya. Jadi kalau pemimpin sama kepemimpinan itu beda lagi, ya. Ya. Kalau kepemimpinan itu kegiatan mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras untuk tujuan kelompok. Di pengaruh antar pribadi yang terjadi pada suatu keadaan dan diarahkan melalui proses komunikasi ke satu tujuan. Jadi kepemimpinan itu kesimpulannya adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dan mempengaruhi pikiran, perasaan dan perbuatan orang lain untuk mencapai satu tujuan, ya, kepemimpinan. Kalau di Muhammadiyah menganut asas kepemimpinan kolektif kolegial, jadi tidak ada istilah one man show lah, atau orang yang tunggal sangat berkuasa, tidak ada, ya. Kenapa pleno pimpinan di Muhammadiyah itu selalu harus ganjil, ya, karena sistem pengambilan keputusannya itu kalau tidak bisa dimufakat harus di voting, ya. Kalau ganjil kan pasti ada solusi. Kalau genap boleh di voting seri terus, orang jok-jok, ya. Jadi kepemimpinan dalam satu organisasi merupakan satu faktor atas berhasil atau tidaknya organisasi tersebut, ya. Sebab kepemimpinan yang sukses menunjukkan berhasil tidaknya seorang pemimpin dalam menggerakkan dan mengelola organisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan seorang pemimpin, ya.
Nanti ada istilah pemimpin yang otoriter, ada yang demokratis, ada yang permisif, ya. Yang paling mendekati bagus ya yang demokratis lah ya. Ada yang otoriter, pokoknya jadi ketuanya A, ya aja pada ngeyel itu AKP ya, tidak mau mendengar apa kata orang lain ya. Nah, kalau ideal yang patut kita miliki ya, ini sifatnya seperti tadi saya singgung di awal, jadi Rasulullah itu adalah teladan, maka ini hal yang paling penting dimiliki seorang pemimpin di dalam karakternya itu harus memiliki sifat sidik, ini yang paling utama jujur ya. Jadi kejujuran ini sangat modal utama ya. Di hampir semua orang itu pasti senang dengan orang yang jujur ya, termasuk orang yang tidak jujur pun pasti senang dengan orang yang jujur ya. Ada istilah jujuran adalah mata uang yang berlaku di semua tempat. Jadi dimanapun, negara manapun, ketika orang jujur itu pasti dihormati, dihargai. Ya. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Kemudian tabligh, komunikasi ya, komunikatif, dan fatona, cerdas. Nah ini pengertiannya bisa lebih luas lagi kalau dibahas satu persatu. Nah, adapun indikator pemimpin yang ideal itu dia harus memiliki kemampuan mengambil keputusan, eksekutor. Ini juga tidak mudah ya, dalam hal-hal masalah ini biasanya ada pilihan A, pilihan B, pilihan C. Ya, ini sing terakhir memutuskan adalah pemimpin ketika yang di bawahnya ini bimbang, pemilih A, pemilih B, pemilih C. Maka seorang pemimpin dia harus berani mengambil resiko, ya, harus milih. Eksekutornya ada di pemimpin. Walaupun pasti ada reaksi yang mungkin menolak ya, tapi harus dipilih, keputusan harus diambil. Jadi eksekutor, kemudian motivator. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat ya. Maka di awal tadi ada peribahasa fakidu saya layukti, kata Mutiara itu, siapa yang tidak memiliki tidak mungkin memberi. Kalau kita ingin memotivasi ya, Mas Ketua ingin memotivasi itu ya, ketuanya harus semangat dulu ya. Jadi kalau ingin memotivasi tapi kita tidak bersemangat. Kemudian komunikator, kemampuan berkomunikasi ini juga sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita bicara komunikasi, sebenarnya konsep ideal itu ada di Quran semua. Karena saya dulu belajar kuliah itu Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Itu konsep semuanya yang dibuat oleh orang-orang barat ya, ahli-ahli komunikasi. Itu kalau dikembalikan di Quran itu ya semuanya sudah ada. Ya artinya konsep bagaimana menerima informasi itu harus check and recheck, tabayun, harus diverifikasi. Itu Al-Quran surat Al-Hujurat ya. Bagaimana ketika mendapatkan kabar ya dari seorang fasik maka fatabayanu, tabayun. Kemudian berkomunikasi yang baik itu dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan lima cara, 5 teknik komunikasi. Yang pertama disebut qaulan sadida. Jadi seorang pemimpin itu kalau bicara itu harus bicara yang benar, qaulan sadida, bicara yang jujur. Itu Quran ya. Kemudian qaulan karima, bicara itu yang penuh kemuliaan, terutama kepada orang tua ya, yang lebih tua. Kemudian qaulan ma'rufa, bicara itu harus mengandung kebaikan
Nah, kemudian kaulan baligho, yang keempat, kalau bicara itu yang jelas. Komunikasi itu jangan berempeng-berempeng, ya, tidak jelas, itu nanti bisa disalahpahami. Yang kelima, kaulan maisuro, bicara itu harus dengan bahasa yang mudah dipahami, ya. Itu Quran, ya. Jadi konsep komunikasi yang di Quran itu 5 itu, ditambah ada konsep tadi tabayun, kemudian hindari prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun, ya. Kemudian dalam berkomunikasi juga jangan mengandung penghinaan. La yashar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Nah, ini yang sering merusak di organisasi itu biasanya adanya prasangka, tidak tabayun, kemudian mengolok-olok, menghina, memberi lakop, gelar yang tidak disukai, ya. Ini hal seperti itu perlu dikaji, ya, komunikasi dalam Al-Quran, ya, ini penting sekali. Kemudian yang keempat, ini kaitan mengendalikan anggota, ya. Jadi tadi Mas Sabrori sampaikan bagaimana pemuda Muhammadiyah ngaji agama, tauhid, ibadah, akhlak, muamalah sudah bagus. Nah, maka jangan sampai kemudian berpaling, wis dibina di pemuda Muhammadiyah, barang wis mateng pindah meninggalkan pemuda, ya. Nah, ini berarti ini pimpinan harus bisa mendeteksi, ya. Kan harus metu wedang berarti setengah gugur, ya Mas. Sebenarnya apa ini selingan? Iklan, ya. Hangat-hangat monggo Mas. Kalau di itu Gedung Banteng di Kebandingan Mas, ya, itu pengajiannya ada 2, malam Jumat atau malam Ahad. Itu yang unik di sana, itu beda dengan di tempat lain. Sebelum acara inti itu pasti konsumsi dikeluarkan semua Mas. Ya kalau mau ada makan ya makan dulu kalau ini. Jadi acara untuk disit lah, ya, baru acara inti, ya. Ya. Itu unik memang. Monggo Mas, mumpung masih hangat. Nah, saya ingin cerita, ya, ini berbagi pengalaman. Kalau misalnya tadi Mas Zamroni bilang ada yang sudah aktif kemudian tidak aktif, ya, artinya sudah menjadi anggota kemudian tidak aktif, itu harus dianalisa. Bisa kemungkinan ada 4 penyebab, ya. Ini sumbernya dari buku LPCR, ya. Jadi ketidakaktifan anggota dalam persyarikatan atau dalam ortom itu dimungkinkan ada 4. Yang pertama ada faktor teknis. Faktor teknis ini apa? Aku tuh pengen melu pengajian pemuda, cuma waktunya, ya, aku kudu dinas, ya, mungkin sebagai perawat apa sebagai sapam, ya, pengajiannya bengi sih, ya. Jadi faktor waktu dia tidak bisa. Teknis, ya. Ada nggak ya faktor teknis, Mas Ketua di sini? Banyak, ya. Teknisnya apa? Tugas. Apa ngantuk, kesel, ya. Ya. Yang kedua ada faktor pragmatis. Ya, asalnya aktif mil pemuda, ini boleh hilang, ya, muntaber, mundur tanpa berita, maring barang diparani takoni sampai bisa ada orang aktif maning pemuda. Dah, melu pemuda roli apa jebule, tak kirain kan oleh proyek buah apa. Jadi pragmatis. Ada enggak? Enggak ada, ya? Enggak ada. Yang ketiga ada karena faktor psikologis. Ya, asalnya aktif, jebule hilang, barang diparani nakoni bisa diseki orang melu pemuda maning. Aku ayo ana masalah karo ketuane kayak.
Ya, jadi orang pengen agar ketemu ketua kan yang pengen contoh ya. Jadi psikologis ya. Ada yang begitu Mas. Jadi tidak aktif itu karena bermasalah dengan pimpinannya, nggak harus ketua lah, mungkin apalah ya. Dan yang keempat ada faktor ideologis ya. Jadi misalnya saya kira orang pemuda Muhammad Manik orang pindah bro, iya, jadi iya pindah organisasi ya, jadi mungkin di sana lebih nyaman, lebih menyenangkan, lebih jadi ada faktor ideologis. Kayaknya pemuda yang anteng-anteng boy, aku pengen sing keras-keras, akhirnya hijrah maring FPI. Ya. Jadi ini pimpinan harus bisa mendeteksi ya kira-kira orang aktif karena apa. Jadi bisa dimungkinkan ada 4 itulah ya. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki tanggung jawab dan mengendalikan emosi. Jadi juga sangat penting. Ini perlu, makanya di kita itu perlu ada acara Darul Arkom, Betul Arkom ya, upgrading ya. Ini dalam rangka supaya kita di-upgrade lagi sebagai pimpinan. Kemampuan mengambil keputusan. Ini harus ya dengan pendekatan sistematis. Ini mungkin terlalu panjang ya kalau dibahas terlalu intinya, tapi sudah jadi kalau dalam bahasa Inggris kepemimpinan itu kan diterjemahkan leadership ya, leadership. Kalau pemimpinnya itu leader. Nah itu di akronimnya, kepanjangannya itu ternyata bisa diurai ya. L-nya itu apa? Listening. Para pemimpin itu harus bisa mendengarkan pendapat semua pihak ya. Yang patut didengar pendapatnya dengan pikiran terbuka. Ini kemampuan pemimpin yang baik itu kemampuan mendengar. Karena rata-rata biasanya iya pemimpin itu kan jago bicara rata-rata. Jadi kalau orang yang jago bicara itu kelemahannya itu sering tidak mau mendengar. Jadi, maka kalau istilah saya itu pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu mendengar yang tak bersuara, membaca yang tak tertulis. Ya, keahlian pemimpin sing ya positif lah, yang bagus lah ya. Jadi dia bisa mendengar yang tak bersuara. Maksudnya kan bisa jadi anggotanya itu tidak berani ngomong, tapi nang ati gerundel ya. Akhirnya kadang terjadi desas-desus. Nah, makanya seorang pemimpin juga telinganya harus peka. Kira-kira anggotanya lagi punya pendapat apa, lagi banyak usulan apa. Jadi mendengar yang tak bersuara, membaca yang tak tertulis. Ini kemampuan listening. Kemudian yang kedua, empowering viewpoint, pemberdayaan. Di kita memberdayakan, memungkinkan orang lain bertindak. Yang ketiga, A-nya ambisi. Pemimpin memiliki ambisi dalam arti semangat ya, memiliki mimpi, imajinasi, visi dan sasaran. Yang ketiga, D-nya desire. Desire itu hasrat. Para pemimpin memberikan antusiasme, dorong untuk maju ya. Kemudian E-nya adalah contoh, example. Jadi menjadi contoh ya. Kemudian R-nya respect, menghormati ya. Kemudian S-nya self esteem, menghargai diri sendiri. Dibaca nanti taklid gitu. Bila antar teman kita seperti angsa, alangkah indahnya.
Bila Anda sedang berada di negara 4 musim, kadang Anda melihat angsa terbang berombongan, pergi ke daerah yang lebih hangat, menghindari musim dingin. Perhatikan, mereka terbang dalam formasi V. Mungkin Anda ingin tahu kenapa? Dengan terbang dalam formasi V, efisiensi seluruh grup akan naik sebesar 71% dibandingkan dengan terbang sendiri-sendiri. Ya, ini berarti manfaatnya Berorganisasi. berjamaah, ya, berorganisasi. Kalau sendiri andep. Ya. Pelajaran 1. Bekerja secara tim, bergerak ke arah tujuan yang sama, membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan. Ketika salah satu angsa meninggalkan formasi, apa yang terjadi? Dia mengalami daya tahan udara yang besar dan kesulitan terbang sendiri. Akhirnya dia dengan cepat kembali ke formasi untuk berbagi efek terbang dalam formasi. Pelajaran kedua, selalu kompak di dalam tim yang bergerak ke satu tujuan akan membutuhkan lebih sedikit energi, akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan. Setiap anggota akan merasa berkewajiban untuk menolong sesama. Ketika tim leader kelelahan, apa yang terjadi? Ya, ketuanya kayak kesel. Dia berpindah ke ujung formasi V, sementara itu angsa lain akan mengambil tempatnya. Mundur, ya, mundur teratur. Pelajaran 3. Berbagi kepemimpinan harus didasari saling hormat dan percaya di antara anggota di setiap saat. Saling berbagi tugas atau masalah yang paling berat, pusatkan kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah. Angsa terbang dalam formasi V sambil berkotek. Hal ini akan memberi semangat terbang tim leader. Juga dengan cara demikian, mereka terbang dengan kecepatan yang sama. Iya. Ini kalau di pemuda Muhammadiyah Beduk, itu sebelum pengajian itu biasanya nyanyi Mars Pemuda. Ini apal pemuda? Apa kalau ada teksnya? Oh, belum hafal. Iya. Atau di YouTube nanti dibuka. Jadi ini juga dalam rangka menumbuhkan, ya. Jadi habis ngaji ini kita berdiri nyanyi lagu Mars Pemuda, ya. Salah satunya kan membangkitkan semangat. Iya. Pelajaran 4. Bila mana ada semangat dan penyemangat, kecepatan penyelesaian pekerjaan lebih besar. Keberadaan semangat akan selalu memotivasi, menolong, dan menguatkan. Akan menghasilkan kualitas yang terbaik. Ketika salah satu angsa sakit atau kelelahan, maka dia akan tertinggal formasi. Dia akan tertinggal dan keluar dari formasi. Apa yang terjadi? Beberapa angsa akan keluar.